Banyak yang bertanya, mengapa sih Isra dan Mi'raj itu harus dari Mekah, Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa dahulu baru ke langit, tidak dari Masjidil Haram langsung ke langit? Pertanyaan seperti ini sebenarnya menunjukkan keagungan Masjidil Aqsa itu sendiri. Ya. Adapun masalah sebab dan hikmah nanti akan kita bahas. Sebelum kita bahas itu, kita harus paham dulu apa sih peristiwa Isra dan Mi'raj, apa arti dan maknanya. Isra itu berasal kata asra yusri isra'an, artinya memperjalankan. Di mana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Memperjalankan, bukan berjalan. Allah perjalankan. Dengan apa? Dengan sebuah hewan yang mirip kuda tapi bukan kuda, yang bisa terbang, namanya burak. Sekarang itu di Palestina itu, di Masjidil Aqsa ada namanya tembok burak, ya, tembok barat. Orang bilangnya tembok ratapan, ya. Kita nggak sebut tembok ratapan karena ini membuat orang-orang Yahudi senang, karena meratap di tembok itu bagi mereka adalah sebuah keutamaan. Di dalam Islam tidak, itu tembok burak, ya. Kenapa? Karena Rasulullah menempatkan hewan buraknya di tembok itu. Pertama kali beliau sampai di Masjidil Aqsa. Nah, inilah makna Isra. Adapun Mi'raj, maknanya adalah Rasulullah dari Masjid Al-Aqsa naik ke langit. Jadi Isra dan Mi'raj itu adalah dua kejadian sebenarnya, dua peristiwa. Peristiwa Rasulullah SAW pindah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada saat itu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia manapun pada satu malam. Belum ada pesawat pada saat itu. Dan peristiwa yang kedua, ini yang lebih ajaib lagi, adalah mukjizat Nabi SAW yang beliau naik ke langit dari Masjidil Aqsa ke langit, dibawa oleh Jibril alaihis salam. Kalau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dengan burak, tapi dari Masjidil Aqsa ke langit Rasulullah SAW itu bersama Jibril, tidak dengan burak. Banyak yang belum paham ini. Banyak yang belum paham ini. Jadi Rasulullah menaiki burak itu hanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Adapun dari Masjidil Aqsa ke langit Rasulullah tidak naik burak, tapi bersama Jibril alaihi salatu wassalam. Ini yang menjadi hikmah sebenarnya. Kata Mi'raj itu berasal dari kata araja ya'ruju, artinya naik, ya, sa'ida yas'ud. Mengenai kata araja ini Allah sebutkan di dalam surah Al-Hadid. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Allah mengetahui apa yaliju fil ard, yang turun ke bumi, dan apa yang keluar dari bumi. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Dan Allah mengetahui apa yang turun dari langit, wa ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke langit. Jadi kata-kata Mi'raj ini sudah ada dalam Al-Quranul Karim. Bahkan kata-kata Mi'raj ini yang mirip ada dalam Al-Quran, surat Al-Ma'arij. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'in lil kafirin laysa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Seorang penanya bertanya kepada Muhammad tentang azab waqi' yang pasti terjadi kepada orang kafir, laysa lahu dafi', yang tidak ada pembelanya. Tidak ada pembela orang kafir tersebut. Minallahi dzil ma'arij, dari Allah yang memiliki ma'arij, tempat-tempat naik. Ini menunjukkan naiknya Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa ke langit, menunjukkan bahwasannya salah satu dari tempat-tempat naik di bumi ini yang Allah ciptakan adalah di atas Masjidil Aqsa. Dan ini menjadi saksi bahwasannya Masjidil Aqsa adalah saksi bagaimana Rasulullah SAW naik dari dunia ini ke langit untuk hal yang paling penting di dalam kehidupan kita umat Islam, yang akhirnya hari ini kita laksanakan setiap hari, yaitu perintah sholat 5 waktu. Jadi Masjidil Aqsa itu adalah saksi di mana Rasulullah SAW naik dari dunia ini ke langit, karena salah satu pintu langit itu ada di sana. Ma'arij itu tempat-tempat naik, pintu-pintu langit banyak, dan salah satunya karena Allah sebut jamak, ma'arij, mufradnya ma'araj, ma'araj. Masya Allah.